Lantas sejauh mana upaya Raudia mencari jawaban atas hilangnya salah satu anaknya saat melahirkan? Kita sudah bersama Ibu Raudia dan juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Bung Aris Merdeka Sirait. Selamat sore Bu Raudia dan juga Bung Aris. Selamat sore. Selamat sore. Di Kompas Petang, terima kasih. Bung Aris, ini kita melihat bahwa ada kejanggalan dari kasus Ibu Raudia dan akhirnya juga disambut oleh Komnas Perlindungan Anak untuk pendampingan. Sampai akhirnya juga sekarang ke polisi. Apa yang tadi berkembang di laporan Anda? Iya, jadi yang pertama tentu dengan dokumen-dokumen itu tentu ini harus dipastikan dokumen itu yang menyebutkan dua dokumen, artinya USG yang dilakukan oleh puskesmas di Pasar Minggu, lalu kemudian juga dokter yang ada di rumah sakit Budi Asi, itu kan membuktikan sebuah dokumen yang perlu dipertanggungjawabkan oleh dokter yang menyatakan bahwa ibu ini sebelum melahirkan itu adalah gameli atau artinya bayi kembar dan sebagainya. Dan itu pada usia-usia bukanlah usia 1 minggu, 2 minggu, tetapi ada 24 minggu, lalu kemudian 31, 32 minggu, lalu pada operasi juga kematangan itu sudah ada, lalu kemudian juga di dalam proses persalinan juga itu sudah dinyatakan bahwa itu adalah gameli gitu ya di tanggal 8 Mei dan sebagainya. Terus kemudian ada gen ya historis dari keluarga dan sebagainya. Dokumen-dokumen itulah yang kita anggap sebagai dokumen yang perlu mendapatkan informasi yang jelas dari pihak manajemen Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Tetapi itu tidak diberikan jawaban informasi yang akurat pihak rumah sakit kepada keluarga. Nah, keluarga ini datang ke Komnas Perlindungan Anak, akhirnya kita karena beretiket baik supaya ini tidak jadi fitnah, supaya tidak hanya dugaan-dugaan saja, akhirnya kita mengirim surat untuk minta bertemu dengan manajemen rumah sakit. Ya pada hari ini sebenarnya janjinya yang kita minta jam 10, tetapi pihak rumah sakit mengkontak kita kembali bahwa pada jam yang sama lebih memilih memberikan penjelasan kepada ID dan sebagainya. Nah, karena ketidakjelasan itu dan keraguan dari itu, akhirnya langkah kedua kita tentu ini supaya ada kepastian hukumnya, maka dengan hak hukumnya kita dampingi untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan tadi sudah diterima oleh Polres Jakarta Timur. Oke, saya ke Bu Raudia. Bu Raudia, kita flashback sedikit. Jadi itu kejadiannya bulan apa Ibu melahirkan? Bulan Mei, tanggal 8. Bulan Mei, tanggal 8. Berarti sudah 1 bulan lebih ya? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Lalu apa yang sebelum akhirnya Ibu melahirkan, kontrol sudah di sana? Di Rumah Sakit Jakarta? Di Rumah Sakit Harapan Jakarta saya nggak pernah kontrol di sana. Saya melahirkan sana ditolong oleh teman saya. Bidan di rumah sakit tersebut namanya Mbak Sri. Jadi saya hanya datang berkunjung saja. Terus USG di rumah sakit tersebut itu bulan Februari tengah malam setengah 12 pada saat Mbak Sri piket malam. Jadi tidak ada birokrasinya, tidak ada bukti perinan gitu kalau di Rumah Sakit Harapan Jakarta. Kalau di Puskesmas Jati Padang Pasar Minggu bulan Januari saya tanggal 15 kalau sudah rutinnya USG. Ibu kontrol di mana? Di Budi Asi 2 kali, Puskesmas Jati Padang 1 kali. Dan baik di Budi Asi maupun di Jati Padang sama-sama menyatakan kembar gameli, iya. Usia kandungan 5 bulan dan 7 bulan. Usia kandungan 5 bulan dan 7 bulan. Iya. Tapi pada saat di Harapan Jaya itu tidak secara resmi? Tidak secara resmi, tapi Mbak Sri juga mengatakan kembar gameli. Dan itu berarti bulan Mei. Sekarang sudah Juni. Kenapa Ibu baru melapor sekarang? Sebenarnya saya sudah dari di ruang operasi bertanya pada saat saya mengetahui anak saya cuma 1, saya bertanya sama tim dokter yang mengoperasi saya, tapi tidak ada jawaban gitu. Tidak ada jawaban sama sekali, bahkan Bu Helen tuh marah-marah sama saya, asisten dokter Zainuri yang mengoperasi saya. Nah, upaya keluarga saya itu memulangkan saya dulu gitu kan. Dokter Zainuri juga sempat keceplosan pada saat mengontrol saya tanggal 10 Mei, begitu saya mau pulang saya dikontrol sama beliau. Beliau sempat keceplosan ke saya gini, oh ini yang gameli ya gitu. Akhirnya di situ yang menambah keyakinan kami, yang akhirnya oh ini kayaknya kita keluarga nggak bisa tinggal diam Kak gitu kata mama saya. Akhirnya yang penting Kakak pulang dulu. Memang malam itu kita sudah mau pulang gitu. Jam 7 malam itu tanggal 10 kita pulang, mama saya naruh saya terus langsung berangkat lagi ke rumah sakit. Yang penting mulangin saya dulu karena posisi saya juga masih belum bisa jalan stabil gitu kan. Mama saya ketemu sama Bidan Sri di Rumah Sakit Harapan Jakarta. Bidan Sri diminta, mama saya yang minta lah tolong sama Bidan Sri, Mbak ini gimana kan kamu yang menolong anak saya sampai melahirkan di sini. Bidan Sri juga bilang gimana ya Bu, saya juga bingung gitu, saya heran gitu kok 1 gitu.
Sementara Bidan Sri sama USG saya 2, dia mempersiapkan status saya juga. USG di Jakarta dengan Bidan Sri juga 2 terlihat? Iya, bulan Februari itu tengah malam, setengah 12 malam, pada saat beliau piket malam. Jadi pada saat itu saksinya Bidan Dina. Di ruang kebidan itu ada Bidan Dina sama Mbak Sri, terus saya dengan Mbak Sri keluar menuju Satpam, kita minta kunci poli. Nah, Satpam memberikan kunci poli, terus mengantar kita ke ruang USG. Tapi itu di luar jam kontrol yang resmi berarti ya? Iya, itu Dan tidak terdaftar, iya. Oke. Nah, Bu Raudiah kan melahirkan sesar. Iya. Kondisinya karena apa sampai akhirnya sesar? Karena memang kembar. Karena kembar dan rumah dokter sakit. yang menyatakan harus sesar atau seperti apa? Dokter Elba di Budiasi menyatakan sesar karena janin pertama saya normal, janin kedua saya let bokong sungsang. Oke. Itu dari Budi Asi? Dari Budi Asi. Kenapa operasinya di Jakarta, Mbak? Yang terutama karena dekat dari rumah saya yang di Pondok Bambu itu. Yang kedua itu pemilik rumah sakit itu adalah tetangga saya yang di Kebonanas. Karena Mama juga punya rumah di Kebonanas. Jadi dengan Bapak Haji Nuri, pemilik rumah sakit itu kita mengenal. Beliau sama saya hanya beda RT. Beliau RT 9, saya RT 10. Ya, terus di samping itu Mbak Sri juga kawan saya bidan dengan celoteh-celotehan saya di bulan awal Februari, Mbak, saya USG di Puskesmas Jati Padang kembar, saya bilang gitu, periksa dong sama Mbak Sri gitu kan. Ya udah main ke sini nanti pas saya piket malam. Bulan Februari itulah pada saat saya main beliau piket malam saya di USG. Terus untuk meyakinkan Mbak Sri mau kontrol di sini, Mbak kalau kontrol di sini nanti saya rujukannya nggak di sini, saya rujukannya Budi Asi. Ya udah kontrol aja dulu di Budi Asi kata Mbak Sri gitu. Jadi bulan Maret itu saya masih kontrol di Budi Asi 2 kali kontrol tanggal 8. Terus tanggal 2 minggu kemudian dokter Elba suruh saya kembali lagi untuk USG. Setelah sudah positif perempuan-perempuan dengan jenis taksiran berat bayi, terus taksiran mau melahirkannya kapan sudah tertulis semua, janin sehat. Udah akhirnya bulan April itu saya tidak kontrol pada saat lagi. operasi Bu Raudiah didampingi oleh siapa? Tidak ada keluarga sama sekali karena awalnya malam pada saat saya masuk tanggal 7 Mbak Sri bilangnya akan dioperasi siang hari. Tapi tiba-tiba jam 7 pagi sebelum Mbak Sri pulang, kan beliau kan piket malam mau pulang pagi jam 7, itu menghampiri saya bilang sama saya, Mbak pindah ruangan yuk gitu. Pada saat pindah ruangan itu saya diinfus. Terus kenapa Mbak kok diinfus sekarang? Iya operasinya dipercepat jam 9. Mbak tapi suamiku belum datang, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa nanti Mbak aja yang tanda tangan. Ya saya ikut apa yang dikatakan Mbak Sri. Jadi persetujuan operasi itu saya yang menandatangan. Alasannya Mbak Sri itu karena dokter anestesinya takut mau pulang karena lagi operasi dokter itu, sehingga harus sama dokter Iman. Iya, nanti dokter Iman selesai baru dokter Zainuri yang masuk untuk mengoperasi saya gitu. Kita juga masih terus menghubungi pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi benar atau tidaknya. Maksud kami apakah informasi bahwa bayi kembar itu sudah diinformasikan sebelumnya ke pihak rumah sakit atau tidak. Cuman kami masih terus menghubungi pihak rumah sakit. Tapi yang pasti pihak ID saat ini sudah memfollow up akan menyelidiki kasus ini. Kalau memang ada dugaan seperti yang Bu Raudiah khawatirkan. Tapi gini Bu, kalau misal pada saat hari operasi atau waktu operasi, Ibu memberi info nggak ke dokter yang akan melakukan operasi bahwa saya kembar, posisi saya kembar? Sudah. Ke dokter siapa ke tadi? Dokter Zainuri, berikut Dokter Zainuri itu sudah tim yang ada di ruangan OK. Iya. Ada berapa orang waktu itu? 5 orang. 5 orang. Dokter Zainuri, terus ada perawat laki 2. Saya menyebutnya perawat ya. Sudah diinformasikan, anak saya kembar ini. Iya. Bidan yang mengantar saya menggunakan helbet, menggunakan tempat tidur, itu juga bilang. Dan memang status saya yang dibawa ke masuk ruang OK itu 2. Statusnya 2. Statusnya 2? Iya, calon bayi 1, calon bayi 2. Pakaian juga yang saya siapkan itu 2. Termasuk pakaian bayi itu yang menyiapkannya Mbak Sri. Sampai saya tuh dipinjemin karena pada saat itu keluarga saya belum datang bawa bedongan bayi, jadi dipinjemin dari Rumah Sakit Harapan Jakarta tuh 2 bedongan, Pak. Oke. Bung Haris, apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ada dugaan penculikan bayi? Ada unsur kejanggalan yang lebih jauh dari itu? Saya melihatnya adalah unsur kejanggalan. Kenapa tidak memberikan penjelasan yang baik gitu ya? Ketika misalnya terjadi persalinan, lalu kemudian menginformasikan hasil USG, bukan membantah seperti itu ya, sebenarnya memberikan itu yang kita maksud sebenarnya duduk
duduk bersama, kemudian ada dokter dari Puskesmas, dokter dari Budi Asi duduk bersama, ada Dinas Kesehatan DKI duduk bersama untuk mencari solusinya gitu. Kalau memang satu, berikan penjelasan yang satu. Kalau dua, kemana itu? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, Komnas Perlindungan Anak concernnya adalah mewaspadai, jangan sampai ini adalah sebuah peristiwa yang justru membuat kita akan menjadi ketakutan karena ini dari pengalaman empirik. Laporannya ke polisi apa Pak tadi? Ya, masuk kategori apa? Kategori penelantaran karena tidak apa namanya Bu ya, tadi disebutkan 330 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 83. Jadi saya kira itu bisa dikenakan tindak pidana. Nah, artinya apa yang mau saya katakan di sini adalah kok nggak ada penjelasan yang baik. Jadi kewaspadaan saya sebenarnya atau kewaspadaan kita jangan sampai ada sindikat perdagangan manusia yang menggunakan cara-cara yang seperti ini. Tetapi sekali lagi mohon maaf, saya tidak memberikan tuduhan kepada rumah sakit itu, tetapi waspada karena pengalaman kita di tahun 2015 itu ada 21 kasus anak hilang di tempat bersalin, rumah sakit dan sebagainya, tidak dengan cara seperti ini gitu. Tetapi sekali lagi saya tidak menuduh, tetapi minta mewaspadai supaya tidak terjadi itu. Dan Bu Raudiah dan juga Bu Aris, kita juga membuka telepon untuk pemirsa yang ingin mengomentari dengan kasus yang menimpa Bu Raudiah. Ini ada Pak Yayan dari Majene. Silakan Pak Yayan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yayan. Halo Pak Yayan, mau berkomentar apa Pak? Ya, kami turut prihatin dengan apa yang menimpa Ibu. Ya, ID ini harus bertanggung jawab ini Bu, harus ID lah ini. Gimana Pak? Ya, ini harus turun tangan ini. Jadi pihak rumah sakit termasuk juga ID harus turun tangan, begitu Pak Yayan ya? Memang penanganan rumah sakit ini kadang ada keteledoran biasa, ini mau cepat-cepat kayaknya begitu. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Yayan. Betul, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Rudi di Kalimantan Timur. Silakan Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Oke. Bu Raudiah, sambil kita menunggu respon dari masyarakat, waktu akhirnya melihat bahwa ini ada benar-benar kejanggalan dan tidak ada respon dari rumah sakit secara positif, apa yang mendorong Anda akhirnya ke Komnas Perlindungan Anak? Ya, saya lelah. Saya lelah, Mbak. Saya tuh dijanji mama saya kan, namanya saya habis selesai operasi, saya di rumah ya kan. Saya di rumah, saya istirahat. Sampai saya kepikiran, terus saya mengalami kecelakaan tanggal 6 kemarin, saya udah hilang sabar gitu kan. Akhirnya saya mendesak mama saya, mama kenapa dokter Ari, wakil direktur Rumah Sakit Harapan Jakarta kok hanya janji-janji aja. Janjinya apa yang dijanjikan waktu itu Mbak? Dari awal itu mama saya ngurus sama adik saya itu, beliau hanya janji, coba ibu ke Budi Asi sudah. Dari Budi Asi balik lagi ke Harapan Jakarta sudah, kembali lagi ke Budi Asi mengundang, diomelin sama dokter Budi Asi katanya bukan ibu yang mengundang kita, kata dokter Elba yang pernah meng-USG saya, tapi pihak rumah sakit yang mengundang. Nah akhirnya begitu mama saya balik lagi ke Rumah Sakit Harapan Jakarta, dokter Ari bilang, oke Bu, untuk mengundang dokter Elba supaya beliau mau datang, suruh Ibu Raudiah bikin kronologis awal. Artinya sejak awal, sejak Ibu keluar dari rumah sakit setelah melahirkan, itu pihak Rumah Sakit Harapan Jakarta masih bersikukuh bahwa anak Ibu satu? Iya, tapi mereka tetap bersikukuh satu, cuma dokter Ari ini tadinya mau membantu kita, makanya mengarahkan ibu saya, kan kita minta penjelasan, katanya oke Bu, saya arahkan dulu, ibu harus ke sini, bikin kronologis tuntutan Ibu Raudiah kepada dokter Zainuri apa. Ya saya menuntut untuk mengembalikan bayi saya karena saya yakin anak saya 2. Terus saya bilang mohon kepada pihak direksi Rumah Sakit Harapan Jakarta untuk menindaklanjuti dokter Zainuri berikut beserta tim yang mengoperasi saya. Nah, tuntutan itu nanti kata dokter Ari itu akan dilampirkan bersama undangan untuk mengundang dokter Elba dan dokter Simar Mata. Tapi sampai sekarang itu tidak ada realisasinya. Kalau menurut feeling Ibu, perasaan Ibu, apa yang membuat pihak Rumah Sakit Harapan Jakarta begitu yakin bahwa tidak ada kesalahan prosedur dan anak Ibu satu dalam hari ini normal seperti biasa? Kami masih tetap mencoba menghubungi pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi juga masalah ini. Apa yang membuat Ibu rumah sakit begitu yakin bahwa tidak ada kehamilan ganda?
Ya saya nggak tahu apa yang membuat dia yakin, sementara kan pada saat saya masuk ruang operasi, Sudah diinformasikan. dokter bidan Sri itu kan saya tanya, Mbak yang operasi saya siapa? Karena situ ada dokter Iman, dokter Nur, dokter Zainuri. Oh Mbak, nanti Mbak sama dokter Zainuri. Berarti kan bidan Sri itu sudah ada komunikasi sebelumnya Pak Aris dengan dokter Zainuri kalau saya itu kembar Gameli gitu kan. Maksud saya kejanggalan apa yang Ibu rasakan dari sikap banyak. pihak rumah sakit? Apa? Bukan dari pihak rumah sakit ya, yang saya dapat pada saat itu dari para dokter di ruang operasi gitu kan. Apa itu Bu? Dari awal aja Mbak Sri mempercepat jam operasi saya ya. Oke, dimajukan. Iya, ya? dimajukan. Suami tidak ada, harusnya kan menandatangani persetujuan operasi itu suami, tapi saya yang menandatangani disuruh oleh mereka. Terus pada saat mau keluar dari ruangan PK menuju ke ruang operasi, saya berpapasan dengan dokter Zainuri di pintu keperawatan. Bidan Geta bilang, dok ini pasiennya baru mau diantar, kata dokter Zainuri. Oh iya, entah dokter Zainuri lewat jalur mana, ketemulah kita di ruang operasi sama-sama. Itu saya mendengarkan suara sebelah kiri saya, begitu saya dipindahkan dari velvet ke meja operasi, sebelah kiri bawah saya itu ada mini kompo Mbak, itu dengan suara musik yang dari pelan mendayu-dayu itu sampai kenceng, sampai berjalan di ruang operasi, itu lagu Glenn Fredly. Sampai akhirnya ya saya pikir tadinya cuma untuk membuat hilang nervous saya atau menghilangkan grogi saya, tapi dengan kejadian ini ya terus terang saya akhirnya berpikir untuk mengecokkan pendengaran saya. Oke, ada Pak Hendro di Merauke yang juga ingin bergabung dengan kita. Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Halo Pak Hendro. Halo Pak Hendro, Anda ingin berkomentar apa Pak Hendro? Halo? Halo. Ya, halo. Dengan Pak siapa Pak? Pak Aldi. Pak Aldis di? Tangerang. Di Tangerang. Pak Aldis di Tangerang ingin berkomentar apa Pak? Saya juga berprihatin atas kehilangan ibu siapa tuh? Bu Raudia. Ya, Bu Raudia. Sebenarnya pihak rumah sakit harus bertanggung atas kehilangannya bayi. Pak Aldi, mohon maaf Pak Aldi, sambungan teleponnya kurang baik. Mungkin Bapak bisa menghubungi kami beberapa saat lagi Pak Aldi ya. Iya. Oke, Pak Aris, Pak Aris, kita juga mungkin miris ya, khawatir dengan kalau memang ada dugaan penculikan anak ataupun dugaan kejanggalan yang lainnya. Apa kira-kira yang seharusnya dilakukan baik itu dari pihak ID ataupun saya kira harus ada pertemuan khusus. Harus ada pertemuan. Ada dokter simpang mata yang di rumah puskesmas Jati Padang, ada dokter Elba yang USG yang sama, yang menyatakan Gameli juga, lalu kemudian juga keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Harapan Jayakarta, lalu dokumen-dokumen yang dinyatakan ada sebelum operasi itu kan sudah ada dinyatakan berat badan 31, 32 itu Gameli dan sebagainya. Nah, dan datanya sudah jelas ya. Duduk bersama dengan ID, Dinas Kesehatan DKI, duduk bersama untuk mencari solusi ini. Ini kewaspadaan kita, jangan sampai ini akan terjadi. Kalau ini terjadi, maka dunia kesehatan kita, medis kita itu akan hancur gitu loh. Itu yang kita takutkan gitu. Baik, terima kasih Bung Aris, terima kasih Bu Raudia. Semoga masalah ini bisa segera terselesaikan ya.